Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari adik mendiang Vanessa Angel, yakni Mayang Fitri, sudah berani tampil di publik hingga kebanjiran job. Mayang Fitri, adik dari mendiang Vanessa Angel, kini sudah memulai karirnya dengan aktif bermain musik bersama dengan bandnya. Mayang menceritakan bahwa kini dirinya sudah memiliki jadwal sendiri untuk tampil bernyanyi di berbagai panggung setiap hari Sabtu dan juga Minggu. Selain melakukan penampilan bersama bandnya, Mayang menjelaskan bahwa dirinya juga memiliki kesibukan lain di luar itu. Seperti kesibukan dalam berkuliah dan les presenter di setiap hari Sabtu. Bagi Mayang, Sabtu adalah hari tersibuk bagi dirinya karena harus melakukan kegiatan dari pagi hingga malam hari. Namun kini kesibukan Mayang sepertinya akan terus padat hingga akhir tahun karena dirinya mengaku bahwa semua jadwal dirinya sudah diatur oleh sang ayah Dodi Sudrajat. Berikut wawancara dengan Mayang Fitri. Mayang ceritain dong, artisnya masyarakat hari ini kamu lihatnya kayak gimana sih? Seneng banget karena kan ITC juga dekat juga dari rumah di Kemayoran. Kebetulan Kemayoran itu apa ya, kandangnya aku lah istilah kasarnya, ke tempat lahir aku di sini 19 tahun aku di sini. Terus melihat antusias warga Kemayoran tadi di ITC tuh luar biasa. Seneng. Ini pengalaman kamu yang kesekian kali, seperti apa sih? Em, apa ya? Masih rasanya masih ya sama kayak penampilan-penampilan sebelumnya gitu, apa ya? Rasa senang tapi juga ada apa ya, selalu introspeksi diri lah, apa yang kurang dari penampilan aku hari ini ataupun minggu lalu atau minggu sebelumnya gitu. Apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang supaya next perform itu jauh lebih baik. Kalau tadi penampilan bawa berapa lagu sih, Mayang? 10 ya. Nah itu yang milihin lagunya tuh siapa sih? Kamu atau ada campur tangan dari Dedi juga? Campur tangan Dedi juga. Itu kan lagu-lagu top 40 ya yang kebanyakan orang tahu. Sekarang jadwal kamu udah padat gak sih, Mayang? Sampai akhir udah ada ini belum list manggung tiap minggunya? Udah, kan aku setiap Sabtu atau Minggu itu kan udah jadwal perform di mana-mananya gitu. Kalau sibukan aku akhir ini sibuk kuliah, terus sibuk presenter juga setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu tuh aku ngerasa kayak hektik banget gitu. Soalnya pagi itu misalnya aku latihan gitar ya paling sejam, terus siangnya aku sekolah presenter di Sarina. Malam itu sampai jam 5, terus itu langsung ke tempat perform. Ini sampai akhir bulan udah full book kamu ya? Sampai akhir tahun mungkin jadwal udah padat. Mungkin itu bisa ditanyakan ke Dedi, insya Allah padat sih, sudah tersusun jadwalnya sama Dedi. Ini kan masih bawain lagu cover-cover nih, Mayang. Kira-kira ada rencana buat bikin lagu sendiri nggak dan nanti ditampilin? Oh ada dong, kebetulan aku sudah garap single pertama, itu juga alhamdulillah sudah siap rilis, lagi nunggu urus Aki atau Hak Cipta. Ini sekarang lagi garap single keempat. Yang bicara soal proyek, ada proyek baru tidak Maya untuk kedepannya? Proyek baru ada sama Kak Diki Tirta, alhamdulillah gitu. Terus ya proyeknya nanti ngeluarin mini album, insya Allah doain ya teman-teman semua selalu lancar. Itu sih proyek yang akan datang. Duet. Nah, kamu ini sama Niki Tirta deket apa gimana? Udah lama ya? Udah lama, itu tuh terakhir ketemu pas kapan ya? Udah lama banget, itu umur aku 8 apa. Itu waktu nganterin Beca syuting itu ketemu tuh kan Niki kan, itu juga lupa ingat, aku kan masih kecil banget. Akhirnya terus kemarin ketemu kan Niki temuan Dedi mau ada project.
terus udah ketemu akhirnya. Wah, sedih sih sebenarnya, apa ya, kayak Cah udah gak ada gitu, udah lama apa ngeliat Kak Niki tuh kayak apa ya, pasan baru kemarin kalian duet gitu. Kemarin juga katanya Niki bilang kamu tuh katanya nggak berubah dari kecil sampai sekarang. Iya, ya mana ya, ya Kak Niki itu salah satu sahabat Kak Eca yang apa ya, yang baik banget lah, yang tahu aku gitu. Terus itu sih apa yang bikin aku terharu sama Kak Niki gitu. Terima kasih Kak Niki Tirta. Ada kata-kata dari Niki nggak sih yang yang nggak kamu lupain? Kak Niki kemarin ngasih pesan ke aku, kamu sudah terjun di dunia entertain. Pesan kakak cuma satu, kamu harus jaga attitude, itu yang terpenting di dunia entertain gitu. Tetap jadi Mayang yang Kak Niki kenal, yang dulu Kak Niki apa ya, ya gitu lah pokoknya pesan-pesan dari Kak Niki itu bermanfaat banget buat kan si mereka kan komik pindah ke dapur, mungkin ada niatannya bisa ke pulang stay tune aja. Oh berarti ada. Stay tune aja. Itu Doain. nanti yang duet teman Kaniki apa judulnya? Lagu apa? belum bisa aku kasih tahu judulnya apa, ya stay tune aja, doain aja semoga nanti project baru Kanikinya lancar. Kenapa duet teman dia? Alasannya apa? Kemarin Kaniki sempat telepon Dedi juga, itu awalnya Kaniki yang ngajakin duluan gitu. Oh udah oke lah. Oh gitu. Tapi kamu sempat nyangka nggak sih pada akhirnya perjalanan kamu tuh sampai di titik ini gitu? Artinya kan awalnya masih belum terlalu gitu kan, dari tangga bawah, dan kemudian kita mulai ngadek-ngadek gitu, sempat nyangka nggak sih? Jadi maksudnya gimana? Maksudnya akhirnya kamu menjadi Karirnya menanjak gitu, menyangka nggak? bakal gitu. Apa ya, aku juga di posisi ini sekarang juga ada support juga dari Dedi gitu, ada campur tangan Dedi gitu kan. Apa ya, aku bisa di posisi ini tuh karena Dedi gitu. Dedi yang benar-benar mensupport aku dari pendidikan, musik, entertain gitu, Dedi gitu. Makanya sampai waktu Kak Eca itu apa, dari awal aja tuh kayak yang ngurus Kak Eca tuh Dedi gitu, dari mulai ya apa, dari nol, benar-benar dari nol tuh Dedi yang ngurus Kak Eca gitu, sampai akhirnya jadi public figure kan. Terus aku juga di posisi ini juga semua berkat Dedi gitu. Mayang, dengan kesibukan kamu yang sekarang, apa nggak takut terganggu kuliahnya, Mayang? Kan aku bisa bagi waktu, jadi juga selalu nge-balance antara pendidikan aku sama karir aku. Tapi ada rasa capek nggak sih Mayang antara apa ngejalanin kuliah sekaligus sambil kerja juga? Enggak sih, karena aku ngerjalannya juga enjoy, nggak ada rasa tertekan atau apa. Ya hidup di bawah santai aja lah. Oke. Kalau dari lagu-lagu tadi yang dinyanyiin, lagu yang berat yang mana, Maya? Lagu berat, Enter Sandman ya, karena kan itu suara cowok banget ya. Terus lagunya lumayan metal gitu, jadi tapi gak apa-apa sih, karena aku suka juga lagunya, jadi aku bisa mainnya. Berita selanjutnya, rayakan ulang tahun ke-26 tahun Verrell Bramasta dapatkan kejutan spesial. Verrell Bramasta merayakan hari ulang tahun yang ke-26 tahun pada Minggu 11 September 2022. Di hari spesialnya itu, Verrell Bramasta mendapat kejutan dari sang adik Atala Naufal dan juga keluarganya. Selain keluarga, beberapa teman dekat Verrell Bramasta pun hadir dalam acara kejutan yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan itu. Dipantau grid.id, Verrell Bramasta tiba di kafe sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan kondisi mata ditutup kain dan didampingi teman beserta keluarga. Mantan kekasih Natasha Wilona itu beberapa kali berteriak sembari berjalan dengan keadaan mata tak melihat. Putra sulung mantan pasangan suami istri Vena Melinda dan Ivan Fadila itu khawatir dijahili oleh teman-temannya.
Verrell Bramasta pun tampak terkejut ketika masuk ke dalam kafe dan melihat keluarganya termasuk sang ayah sudah berada di dalam. Dalam kejutan tersebut, Verrell Bramasta juga kedatangan suami dari mantan kekasihnya yaitu Atta Halilintar yang merupakan pasangan dari Aurel Hermansyah. Seperti diketahui, Verrell Bramasta memang sempat berpacaran dengan Aurel Hermansyah. Berikut wawancara dengan Verrell Bramasta. Jangan yang birunya kak, ini yang coklat ya. Ini L. Ini Ade. Kita bagi-bagi kue dulu. Ade ya. Bunda. Karena kan selama ini selalu kakek nyiapin ulang tahun semua orang kan. Aku mau lihat disiapinnya apa. Terus gimana? Puas gak? Nggak nyangka sih Ade emang yang terbaik lah. Di tempat ini, waduh, yang kakak mimpi-mimpikan tempatnya. Nah, jadi itu kenapa aku pilih ini? Kenapa? Karena makan kita bisa treatment di Big Clinic. Kakak pikir tempat ini karena endorse? Oh enggak. Ini kita ada lama loh. Oke, ya, pulang. Udah selesai. Enggak, apa? Sama adanya. Atau yang mana pasangan yang di bawah hari ini? Ada dong. Oh, cantik ya. Lalu selamanya setia. Jadi kamu nggak pulang sama nenek-nenek ini? Dikasih rumah soalnya. Atala doanya dong buat kakak. Ya pokoknya buat Kak Fardan, Kak Verrell. Buat Kak Verrell semoga sukses terus. Semoga teman didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Dan pokoknya sehat selalu lah. Semua impiannya bisa tercapai. Kado spesialnya apa? Kasih apa? Kado spesial kan ya di umur 26 tahun ini kayak kakak udah hampir punya semua materi ya. Jadi aku pengen ngasih sesuatu yang nggak bisa dibayar pakai uang gitu. Apa itu? Kumpul keluarga. Selain itu juga aku udah pas-pasan kan gitu. Atala, kamu ngelihat Verrell sekarang seperti apa sih di usia sekarang? Rambutnya makin putih ya. Enggak, ini namanya ash gray. Iya, udah ash gray. Ya gimana ya, kakak tuh orangnya ya makin tahun tuh dia makin sabar. Terus dia orangnya itu nggak pernah marah-marah kalau aku pinjam barangnya. Kalau dipinjam nggak marah, tapi kalau diambil nggak pernah marah. Nggak pernah, pas aku pulang tuh dikunci rumahnya, aku sampai bingung masuknya nggak. Karena pulangnya subuh ya guys. Kan habis pulang dari masjid. Nggak ada karena baru azan, kamu baru pulang gitu, jadi nggak ada. Nggak, pokoknya aku lihat kakak dia itu orang yang kerja keras, perfeksionis, dan kayak itu kalau udah sayang sama orang emang tulus banget lah. Makanya semoga dia didekatkan dengan orang-orang yang bisa kayak dia. Seperti apa? Sebenarnya nggak perlu didoain ya, itu tergantung kakak rezekinya kapan. Soalnya kan secara materi rumah tuh dari ini semua sebenarnya. Tapi kan kalau nyari pasangan hidup emang nggak bisa buru-buru ya. Kecuali kalau aku sih, kalau kamu buru-buru ya? Enggak, kalau nggak buru-buru. Maksudnya kalau kakak kan emang dia udah di fase yang mau langsung serius dan jenjang pernikahan, jadi emang ya kita lihat aja ke depan. Nggak harus buru-buru sih. Terus mungkin gimana nih di usia yang sekarang seperti apa sih memaknainya? Iyalah, yang pasti 26 tahun dan aku udah berkurang, umur aku udah harus menjadi pribadi yang bisa lebih baik lagi, yang bisa lebih berguna dan bermanfaat buat banyak orang. Benar yang kata Nabila, harus bisa lebih sabar, lebih dewasa, dan yang paling penting bisa memberikan contoh dan juga memberi impact ke banyak orang menurut aku. Karena hidup adalah bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, bukan seberapa terkenal kita, tapi bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Sudah merasa cukup belum sih di usia yang sekarang bisa dibilang kamu sudah berkarir, materi dan segala macam? Kalau dibilang cukup sih aku rasa ya gimana kita lihatnya ya, kalau kita bersyukur ya pasti cukup gitu. Cuman ya alhamdulillah semakin tahun semua cita-cita aku juga tercapai satu persatu, dan mungkin ya terakhir ya itu kali ya, bahwa emang ada yang aku rasa nggak ada alasan untuk dan juga atau
menikah. Karena tadi ceritanya gimana sih dikasih surprise ke sini tuh seperti apa? Iya, jadi ceritanya tuh dari semalam aku tuh udah tahu mereka merencanakan surprise dari jauh-jauh hari ya, karena aku tipe orang yang lumayan kepo. Jadi aku suka ngecekin handphone satu-satu teman aku dan aku ngeliat ada grup yang mereka akan bikin acara ulang tahun. Jadi aku langsung terlintas pikiran aku untuk nge-prank mereka. Ntar full kontennya ada di YouTube aku ya guys, bisa ambil aja dari situ. Tapi intinya Hamin 1 ulang tahun aku pura-pura mau keluar negeri, jadi kan mereka bisa melihat lokasi aku kan gimana. Aku sengaja cabut sendiri dan aku ke bandara, aku update seolah-olah aku mau terbang, dan mereka semua pada panik karena ngelihat lokasi aku. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Putri Marino rutin olahraga untuk jaga penampilannya. Di balik kesibukannya sebagai seorang artis dan menjadi seorang ibu, Putri Marino masih bisa menyempatkan diri untuk berolahraga. Putri Marino mengatakan ia rajin olahraga guna memiliki tubuh yang sehat, serta sekaligus menjaga bentuk badannya demi menunjang pekerjaannya sebagai seorang artis. Bagi wanita berusia 29 tahun itu sangat penting baginya menjaga bentuk tubuh sebab sebagai artis yang terlihat di depan kamera adalah badannya. Istri Chico Jericho itu merasa olahraga bisa menjadi senjata untuk membuat perasaannya lebih bahagia usai menghadapi kepenatan dalam pekerjaan. Putri Marino pun senang dikala sang anak sudah besar, ia punya waktu berolahraga agar memiliki tubuh yang sehat. Berikut wawancara dengan Putri Marino. Sambal, pete, tapi emang lebih dibanyakin porsi sayurnya sih sebenarnya gitu. Jadi porsi sayurnya lebih dibanyakin, minyaknya dikurangin. Tapi normal masih makan nasi, masih makan semuanya gitu. Siang malam nasi. Pagi siang kok malam, karena aku penyuka nasi, aku pecinta nasi, jadi aku nggak bisa lepas. Malam terakhir jam berapa tuh? Nggak ada batasan. Karena kalau tiba-tiba lapar tengah malam, nyemil buah gitu. Tapi kalau buat makan berat paling jam 6, jam 7 lah paling telat. Olahraganya apa? Aku olahraganya ngedance. Dance apa? Dance apa aja sih, kayak hip hop dance. Yang penting ada musik, bisa ngedance. Karena kan emang basicnya suka nari kan, suka ngedance. Jadi dengar musik dikit aja tuh langsung udah bisa. Oke, tiap hari, tiap hari. Kalau lagi nggak syuting bisa tiap hari. Durasinya aku disesuaikan sih sebenarnya, yang penting minimal 15 menit. Tapi aku nggak pernah maksain kalau emang badan aku lagi capek banget, itu udah berasa badannya capek. Biasanya aku kayak oke, cukup nih sampai segini aja, yang penting udah 15 menit. Tapi itu setiap hari atau ada hari-hari? Kalau syuting aku biasanya jarang sekali olahraga gitu, karena kan kalau syuting dari pagi sampai malam kan. Kalau enggak biasanya Bareng Chico juga? Kadang-kadang itu beda, Chico kan nge-gym ya gitu. Kalau dan nge-gymnya itu di tempat gym. Nah kalau aku biasanya di rumah, bikin YouTube, dance. Ini pertama kali kan maksudnya mandu kelas workout dance? Kalau buat Indonesia ini aku baru pertama kali gabung. Dan happy sih sebenarnya bisa bareng-bareng teman-teman yang lain di sini, dan aku dapetnya kelas dance juga kan, jadi kayak beneran bakal have fun banget. Jadi ada cheating day gitu nggak sih, yang satu hari kadang-kadang suka makan apa aja gitu? Sebenarnya aku nggak ada bilang cheating day, karena aku tiap hari juga makannya ya udah makan aja gitu, makan nasi, makan apa, sambal, apa gitu. Cuma kayak emang porsinya lebih dibanyakin sayurnya aja, jadi nggak ada kan istilah apa tuh sayur. Aku semua sih, kangkung, pare, timun, labu siam, semuanya, lenca, enak banget. Biasanya memang jadi instruktur dance di sini doang atau sebelumnya udah sering? Enggak sih, aku nggak pernah jadi instruktur dance gitu, karena emang hobi aja ngedance, dan emang kebetulan di sini dapetnya kelasnya dance. Jadi aku nggak sendiri, nanti aku bakal ada 2 yang instruktur yang emang profesional di bidang dance. Jadi Pas diminta untuk jadi instruktur seperti apa? aku sebenarnya bukan ke instrukturnya sih gitu, tapi emang di depan bareng-bareng instruktur 2 yang lain buat ngedance lead kelasnya gitu. Jadi bukan aku yang bakal instruktur. Kalau di rumah biasanya ngedance sama siapa? Sama adik, sama suami, atau sama anak? Kenapa? Kalau di rumah biasanya ngedance sama siapa? Sama suami? Ngedance sendiri, karena Chico kayak disuruh ngedance kayak aduh mau
lagi kan dia disuruh ngedance gitu, jadi aku sendiri paling sama Suri gitu, kalau aku ngeliat aku ngedance dia bakal ikutan kayak mama gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan sekarang lagi memikirkan apa, ada film atau serial apa? Kalau pekerjaan, aku kemarin baru selesai syuting series dari Skretek buat Netflix. Terus sekarang sih masih belum ya, gitu. Masih kayak pengen istirahat dulu, masih pengen nafas dulu sampai ketemu script yang bener-bener aku jatuh cinta sekali karakternya, sampai ketemu sutradara yang pengen banget aku ajak kerja sama gitu. Gak buru-buru buat ngambil kerjaan. Mulai selektif atau emang target, Kak Putri? Mulai selektif atau emang target gitu? Targetnya maksudnya dalam arti setelah ini gue pengen ini dapat yang ini gitu. Terus seperti apa? Target sih enggak. Sebenarnya lebih ke hati kalau aku ya gitu. Jadi kalau terima tawaran, aku baca skripnya, kalau emang hati aku bilang oke ambil, tapi kalau enggak gitu. Dan kayak gitu sih. Target? Garis kretek. Aduh, aku takut salah ngomongnya gitu karena ntar yang penting menjadi salah satu bagian penting dari cerita garis kretek. Target piala citra kedua atau gimana? Aduh, aku nggak pernah kayak aduh aku harus dapat, aku pengen dapat, nggak pernah sih. Aku hilangin jauh-jauh rasa pengen, aku hilangin jauh-jauh rasa kayak harus dapat, enggak. Jadi yang penting berkarya, bekerja di depan kamera dengan baik dan benar, dengan tulus dan ikhlas dan jujur. Ntar piala apapun itu bonus, bukan tujuan utama. Putri, ini kan bisa dibilang dari pandemi menuju endemi orang jadi semakin giat olahraga ya. Jadi lifestyle sendiri. Kalau Putri sendiri melihat seperti apa sih fenomena masyarakat yang suka sekarang udah mulai berolahraga gini? Aku happy banget melihat banyak sekali orang-orang yang udah mulai lagi untuk maksudnya kayak mulai berani untuk berolahraga gitu. Dan pentingnya event-event kayak gitu, jadi kayak lebih kayak oh ternyata olahraga itu nggak sekedar kayak atlet atau apa, olahraga itu fun kok. Senang sekali, happy sekali lihat teman-teman aku yang awalnya malas banget olahraga akhirnya mulai kayak oke deh gue ikutin deh lo buat olahraga gitu, udah jadi happy. Sekarang udah jadi gaya hidupnya? Lifestyle sekali, jadi kayak sekali olahraga tuh kayak aduh nggak happy ya rasanya gitu. Kalau untuk itu sendiri kan jadwalnya kan syuting cukup padat ya. Nah untuk menjaga kebugaran itu seperti apa? Olahraga, terus makan yang sehat. Biasanya ada yang pokoknya pagi harus 2 jam dulu atau jam dulu, kalau Putri sendiri gimana? Atau sebelum aktivitas kah? Atau mungkin sore kah? Atau olahraganya? Kalau aku olahraganya fleksibel sih. Jadi kapan ada waktu, maksudnya kayak dalam sehari itu kalau oke deh olahraga gitu, nggak pernah matok harus pagi, siang, sore atau malam gitu. Pokoknya olahraga aja. Oke malam deh malam, atau nggak pagi deh pagi. Lebih ke fleksibel aja, dan itu yang aku harapin karena banyak sekali orang-orang yang kayak takut olahraga karena kayak ngerasa aku harus olahraganya pagi-pagi bangun aduh masih ngantuk tapi harus olahraga. Enggak kok, olahraga itu bisa kapan aja gitu, kapan kamu siapnya, kapan kamu ready-nya bisa olahraga gitu. Enggak perlu kayak harus pagi-pagi, kapan aja waktunya, pagi siang sore malam olahraga gitu, kapan aja bisa. Kalau sama Mas Ciko olahraganya sama apa beda? Kalau aku sama Ciko beda. Kalau Ciko kan lebih nge-gym ya, gitu dia lebih ngangkat kayak di segala macam. Kalau aku lebih ke cardio. Berita selanjutnya datang dari artis Andrea Dian percaya diri dengan tubuh berototnya. Bintang film Andrea Dian rutin olahraga dan menjalani pola hidup sehat. Andrea Dian bahkan rutin melakukan workout atau angkat beban. Wajar jika saat ini Andrea Dian merasa otot tubuhnya mirip seperti badan laki-laki. Andrea Dian pun tidak mempersoalkan meski tubuhnya kini berotot lantaran rutin melakukan angkat beban. Andrea Dian mulai sering melakukan workout sejak tahun 2015 silam. Meski begitu, Andrea Dian baru fokus membentuk otot tubuhnya sejak 4 tahun terakhir. Andrea Dian yang kini berusia 37 tahun itu menyebutkan bahwa angkat beban sama seperti olahraga lain yang membuat tubuh menjadi lebih sehat. Menurut istri dari aktor Ganindra Bimo itu, memiliki otot besar justru membuatnya percaya diri.
Andrian menyatakan tanpa disadari banyak orang yang juga melakukan olahraga angkat beban seperti ibu yang menggendong anak. Berikut wawancara dengan Andrea Dian. Kayak misalkan weightlifting setelah sekitar di 4 tidak selalu Menemukan oh ini enak nih, itu pas momen kapan sih? Sama halnya kayak kamu ketemu orang yang kamu suka ngerasa klik, kamu mesti ngerasain dulu, kamu tahu benefitnya buat kamu di badan. Aku ngerasa di badan aku lebih oke, terus benefit semuanya juga yang aku pengen dapat ya. Dari situ aku ngerasa wah kayaknya ini yang paling cocok nih kandungan buat aku, karena satu aku nggak harus pergi keluar kemana-mana dan satu tempat doang gitu. Jadi aku lebih happy karena aku anaknya bukan anak yang keluar jauh. Tapi olahraga sendiri jadi momen apa ya? Momen quality time berdua banget sama Mas Bimo gitu. Honestly, sebenarnya aku olahraganya agak berbeda sama Bimo. Karena kalau Bimo lebih yang ke sedikit kardio, kalau aku emang perlu kayak weightlift karena perlu space sendiri banyak banget kan, double dan aku nggak bisa gantian sama dia. Kalau misalnya kita berdua banget, pasti pas lagi kita latihan bareng. Kayak misalkan ada satu hari kan kita berdua itu ada cardio day. Nah di situ kita baru bisa latihan bareng dan emang olahraga itu jadi salah satu apa ya bikin aku mood booster aku kayak istilahnya kayak waktu buat diri aku sendiri. Kayak misalkan mungkin kalau yang teman-teman aku pengen bikin waktu buat diri aku sendiri, mungkin jalan-jalan, nonton, hangout. Kalau aku lebih suka ke olahraga. Itu setiap hari rutin akan Tiap hari lah, kalau tiap hari nggak punya recovery. Jadi itu yang sering ditanyain sih sama teman-teman. Kok latihannya setiap hari? Sebenarnya enggak. Jadi olahraga itu buat aku harus tetap ada istirahatnya. Karena kalau enggak percuma, kita udah melatih capek-capek, ototnya kan dirobek terus tuh. Kalau misalkan kita nggak kasih waktu untuk dia sembuh, ya dia nggak akan berkembang. Jadi biasanya waktunya aku 2 hari aku olahraga, 2 hari aku istirahat, dan satunya aku active day. Jadi kayak misalkan teman-teman cuman aku nggak sempet olahraga, tapi hidupnya lebih aktif, kayak jalan kaki kemana-mana, terus udah bisa bersih-bersih rumah, kerja, itu sebenarnya nggak apa-apa, yang penting lebih aktif hidupnya. Tapi Kadian terakhir mungkin menu makanannya apa aja sih mas setiap hari? Menu makanannya Iya, sama kayak kalian. makan nasi tetap. Makan nasi putih aku tetap makan, nasi merah semuanya aku makan, tapi yang harus difokusin adalah porsinya sebenarnya. Jadi sesuaiin sama porsi makan kalian. Kayak misalkan sehari kalian yang hidupnya super aktif ya, kalian harus tahu kalori yang harus kalian keluarkan itu nggak boleh lebih sedikit daripada yang kamu makan, atau yang istilahnya terlalu banyak kalori yang kamu makan dalam sehari. Atau kalau misalnya kalian punya target kayak pengen ngurusin atau membesarkan, dan beda-beda kan, jadi harus sesuaiin sih. Kalau malam terakhir makan jam berapa biasanya? Tergantung, kalau aku masih ada kerjaan sampai jam 2 ya aku masih bisa makan sampai jam 10. Tapi tidak makanan berat, nggak makan kayak nasi padang, nggak makan kayak Indomie dan segala macamnya. Jadi emang yang pilih menu makanan yang isinya juga bisa menjadikan atau memberikan tenaga yang baik ke badan kita. tapi ada cheating juga sih, kayak mungkin satu hari makan mie instan, mie goreng-gorengan. Aku nggak ada makan instan, tapi yang aku bilang aku punya soul food, itu adalah makanan kesukaan aku. Aku masih bisa makan bakso, aku masih makan pizza dan segala macam. Tapi ingat, semuanya kalian bisa tetap makan apapun, yang penting porsinya kalian jaga. Terakhir makan mie instan kapan Kak? Mungkin 2015 yang terakhir mulai workout itu? Nah, enggak, after itu aku masih bisa makan, tapi after aku tahu aku autoimun. Berita selanjutnya datang dari Happy Salma didampingi oleh Nicholas Saputra gelar pertunjukan teater. Happy Salma selaku pendiri dan ketua Titi Mangsa menggelar pertunjukan seni teater bertajuk Sudamala dari Epilog Calo Narak.
Tak sendiri kali ini Happy Salma didampingi oleh Nicholas Saputra sebagai produser untuk menggelar pertunjukan teater pada 10 hingga 11 September 2022 di Gedung Arsip Nasional dimulai pada pukul 8 malam. Pada sehari sebelumnya, tepatnya pada Jumat 9 September 2022 malam, Sudah Mala dari epilog Calonarang digelar lebih awal hanya untuk tamu undangan termasuk dari pihak tribun. Terlihat para hadirin sangat terpukau melihat pertunjukan seni teater yang diangkat dari tradisi Bali ini. Pementasan ini dilakukan di area terbuka sekaligus menjadi yang pertama kali Titi Mangsa menggelar pentas seni teater di tempat terbuka. Happy Salma mengungkapkan alasannya menggelar Sudah Mala dari epilog Calonarang di area terbuka. Sependapat dengan Happy Salma, Nicholas Saputra juga cukup puas dengan pertunjukan tersebut. Ia mengatakan pertunjukan ini berhasil berkat adanya kolaborasi dengan 90 orang seniman dan maestro Bali. Berikut wawancara dengan Happy Salma dan Nicholas Saputra. Kita sadar dari awal ya Nik ya, bahwa kita tuh berani sekali membuat pertunjukan di tempat yang terbuka, tetapi epilog Calonarang Sudah Mala ini rasanya aneh kalau di dalam gedung gitu. Alam ini bagian dari pertunjukan itu. Ya sama dengan yang diceritakan, yang berdampingan, ada hujan, ada tidak hujan, ada ketakutan, ada kesenangan gitu. Nah, kita menantang perasaan itu sendiri dan hari ini terlewati, alhamdulillah sekarang berjalan lancar. Inginnya besok juga begitu dan antusias penonton sangat-sangat memberikan vibrasi yang sangat positif untuk kita mau menunggu sampai 1 jam dan menuntaskan pertunjukan sampai akhir, jadi senang sekali. Sutradaranya. Kali ini saya memproduksi sebuah pentas. Kali ini tentu saja saya berani juga karena bisa melakukannya bersama Titi Mangsa karena tentu saja Titi Mangsa memiliki track record produksi pentas teater yang luar biasa banyak dan sangat berpengalaman. Ini kan konsepnya kolaborasi, jadi kita banyak sekali seniman-seniman yang di sini, jenis kesenian yang tentu saja bisa dibilang maestro, orang-orang yang memang sudah hebat di bidangnya. Jadi tentu saja kita sifatnya banyak diskusi, banyak memfasilitasi supaya kreasi atau talent dari maestro-maestro tersebut bisa menjadi satu dan bisa kali di tengah Jakarta bagaimana? Silakan mungkin bisa disampaikan perannya. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan pementasan hari ini sama Sudah, saya memberikan apresiasi sekali kepada para penikmat, para tamu undangan serta para penonton semuanya yang begitu antusias sekali dalam waktu yang mungkin dalam durasi 2 jam itu setia menonton kami dalam Calonarang ini, garapan kali ini. Walaupun kita secara personil dan secara semuanya sudah berusaha untuk maksimal untuk menampilkan sesuatu garapan yang kolaborasi yang ditampilkan antara tradisi dan digarap secara modern. Nah, kemudian saya cukup berbangga sekali mendapat sambutan dari penonton yang dibuat baru, tetapi di sini bagaimana tokoh tersebut itu mempunyai nilai karakter, dari dilihat bisa dari karakter dari yang diperankan maupun kostum yang digunakan. Jadi di sini saya berusaha semaksimal mungkin bisa mencari kain-kain tersebut sehingga kita sebagai generasi penerus itu, apalagi di Nusantara itu banyak sekali jenis kain, jadi kita bisa mengetahui dari pementasan ini, selain kita mengetahui tentang alur cerita yang disampaikan, juga mengetahui kain-kain yang digunakan. Bisa teman-teman pertanyaannya silakan. Untuk kain yang tadi dibawa kan ada kain yang di jereng tadi ya, ada gambar tangkai yang di angkar. Nah, itu kira-kira filosofinya apa? Terus pencariannya gimana? Terkait dengan kain putih yang tadi mana kalau di Bali disebut dengan kerap.
itu pada dasarnya adalah suatu kain yang mempunyai kekuatan spiritual tinggi. Suatu pada tadi ada angin kena kipasan, itu bisa ada hal yang di luar nalar terjadi. Nah, itu adalah simbolis dari senjatanya Dewi Durga atau senjatanya calon anak. Pertunjukan tradisi ini kan biasanya dalam durasi yang lebih lama 4 jam, tapi ini dirangkum menjadi 2 jam. Tantangannya sendiri apa, Bli? Nah, itu adalah merupakan suatu tantangan saya selaku sutradara dan juga produser. Bagaimana kita mengemas, kalau di Bali biasanya durasinya sampai 4 jam, 3 jam. Tetapi kita pada saat pementasan ini, garap ini, kita berusaha memadatkan, akan tetapi tidak mengurangi dari esensi atau nilai-nilai universal yang ada dari cerita pada dari pertunjukan. Akan tetapi walaupun garapannya digarap secara modern, tapi akarnya, intisarinya masih dalam konteks klasik tradisi. Mungkin adalah saya memberikan memberi apresiasi kepada produser karena baru pertama kali saya selaku sutradara yang memang kolaborasi. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.